Perkenalkan, saya Muhammad Fahrizi dari eh, Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah dan Fakultas Ilmu Sosial. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit. Nah, langsung saja mari kita bahas. Yang pertama itu sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindia terakhir yang ada di Nusantara yang berkuasa pada abad ke-13 hingga ke-16. Nah, asal-usul kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Nah, nama Majapahit sesuai dengan nama buah maja yang terasa pahit di wilayah itu. Kerajaan Majapahit dimulai dari peninggalan kerajaan Singasari sebelumnya yang runtuh akibat pemberontakan Pangeran Jakatawang pada tahun 1292 Masehi. Nah, pemberontakan Jakatawang menyebabkan kondisi yang tidak stabil dan menyebabkan kekalahan pada kerajaan Singasari. Nah, Kertanegara, pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya, gugur akibat serbuan tentara gelang-gelang yang dikirim Jayakatwang. Nah, istana Singasari pun telah diduduki. Semenjak itu Pangeran Jakatwang mengambil alih kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja baru. Nah, menantu Kertanegara, Raja Singasari yang kalah oleh Jakatwang, yaitu Raden Wijaya saat itu, terdesak melarikan diri dari pemberontakan tersebut. Oke, yang kedua itu ada raja-raja kerajaan Majapahit. Nah, raja-raja kerajaan Majapahit ini ada 13. Yang pertama itu Raden Wijaya yang berdiri sejak tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Nah, Raden Wijaya ini adalah pendiri kerajaan Majapahit yang merupakan anak Lemputal atau cucu Mahisa Campaka. Nah, yang kedua itu ada Kalagamet atau Sri Jayanegara yang berdiri dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Nah, setelah Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi, pemerintahan jatuh pada putra mahkota Jayanegara atau Kalagamet. Jayanegara merupakan raja yang lemah sehingga pada masa kekuasaannya sering terjadi pemberontakan, yaitu diantaranya ada pemberontakan Ranggalawe dari Tuban, yang kedua itu ada pemberontakan Sora, yang ketiga itu ada pemberontakan Nambi, dan yang keempat itu ada pemberontakan Kuti. Nah, selanjutnya ada raja ketiga yaitu Sri Gitarja atau yang disebut dengan Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, Raja Jayanegara wafat ini tidak meninggalkan putra, oleh karena itu kekuasaannya digantikan oleh adiknya yang bernama Bre Kahuripan dengan gelar Tribuwana Tunggadewi. Nah, Tribuwana Tunggadewi ini memerintah bersama suaminya dan dibantu oleh Patih Gajah Mada. Nah, yang keempat itu ada Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara. Nah, setelah Tribuwana Tunggadewi mengundurkan diri, pemerintahan jatuh ke tangan putranya Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanagara. Nah, Hayam Wuruk ini adalah raja terbesar dalam sejarah kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Patih Gajah Mada. Nah, selanjutnya ada Wikramawardhana. Nah, Wikramawardhana ini merupakan raja yang memerintah kerajaan Majapahit bagian timur pada tahun 1389 hingga tahun 1429 Masehi. Ia kemudian wafat pada tahun 1429 Masehi. Nah, raja keenam itu ada Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu. Raja Suhita memerintah kerajaan ini di tahun 1429 hingga tahun 1447 Masehi. Gelar raja yang dia peroleh adalah Dyah Ayu Kencana Wungu. Nah, raja ketujuh itu ada Kertawijaya atau yang biasa disebut Brawijaya. Raja ketujuh kerajaan Majapahit ialah Kertawijaya. Ia menguasai pemerintahan kerajaan ini pada tahun 1447 hingga tahun 1451 Masehi. Raja ini juga memiliki gelar yang cukup terkenal yaitu Brawijaya I.
Nah, yang ke-8 itu ada Raja Sawardana atau yang disebut dengan Brawijaya II. Raja ini memerintah dimulai pada tahun 1451 hingga 1453 Masehi. Gelar yang ia peroleh adalah Brawijaya kedua. Nah, untuk raja yang ke-9 adalah Purwawisesa atau yang disebut Brawijaya III. Raja Purwawisesa ini memerintah di Kerajaan Majapahit pada tahun 1456 hingga 1466 Masehi. Raja ke-9 ini mendapatkan gelar Brawijaya III. Nah, untuk raja ke-10 adalah Bre Pandasalas atau Brawijaya yang keempat. Raja Kerajaan Majapahit selanjutnya bernama Bre Pandansalas. Ia berkuasa sejak tahun 1466 hingga 1468 Masehi dan memiliki gelar Brawijaya IV. Nah, untuk raja selanjutnya yang ke-11 nama Raja Bre Kertabumi. Raja ke-11 ini merupakan raja dengan gelar Brawijaya V. Ia berhasil menguasai kerajaan Majapahit selama 10 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1468 sampai tahun 1478 Masehi. Untuk raja yang ke-12 adalah Raja Girindawardana. Ia berkuasa pada tahun 1478 hingga tahun 1498 dengan gelar Brawijaya ke-6. Yang ke-13 adalah Patih Udara atau Brawijaya 7. Nah, Raja Patih Udara atau raja terakhir ini kemudian memerintah pada tahun 1498 sampai 1518 Masehi. Oke, selanjutnya itu sosial budaya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang dibangun Raden Wijaya pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi hingga mencapai masa kejayaan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 mampu melahirkan seni budaya yang bernilai seni maupun historis yang tinggi. Saat berjaya, kehidupan Majapahit di bidang kebudayaan dapat dikatakan sangat maju, terutama dalam bidang sastra dan seni. Seni budaya pada masa Majapahit tersebut beragam jumlahnya, yang biasanya itu ada tarian, wayang beber, jatilan, dan beberapa kesenian khas Majapahit yang hingga kini masih bertahan. Bahkan seni budaya Majapahit tidak mampu melahirkan kesenian semata, melainkan juga seni sastra, puisi, hingga seni terakota, seni pahat, serta seni patung. Seni budaya di masa Majapahit muncul ke permukaan yang jumlahnya beragam mencapai puluhan seperti tarian Bedana Surya, tarian Mentengan, tarian Golek Sedayung, dan puluhan lainnya. Nah, seni budaya Majapahit mampu menciptakan kesenian rakyat atau tradisional bersifat adiluhung, diantaranya kesenian reog, misalnya terbentuk bermula dari sikap Ki Ageng Sunu yang memberontak kepada Bre Kertabumi, kemudian membentuk kesenian reog, selanjutnya wayang beber yang juga kesenian peninggalan Majapahit. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama itu ada bangunan candi, yang kedua itu ada karya sastra, yang ketiga ada prasasti. Yang pertama bangunan candi. Beberapa candi yang ada dari peninggalan Kerajaan Majapahit ini ada Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Surawana, Candi Sukuh, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kontes, Candi Kedaton, Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Pari, Candi Jabung, dan yang ke-13 yang terakhir adalah Candi Uringin Layang. Yang kedua itu ada karya sastra berupa kitab. Yang pertama itu ada Negara Kerta Agama. Kitab ini ditulis oleh Pu Prapanca pada tahun 1365 yang menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Yang kedua itu ada Pararaton, yaitu kitab yang menceritakan mengenai raja-raja kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Yang keempat yaitu ada Sutasoma, yaitu kitab karya Pu Tantular yang berisikan teks Bhinneka Tunggal Ika yang dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Dan yang keempat itu adalah Arjuna Wijaya,
yaitu kitab buku Tantular yang menceritakan peperangan antara Prabu Arjuna melawan pendeta Parasurama. Nah, yang ketiga itu ada prasasti. Selain itu ada pula sejumlah prasasti yang merupakan peninggalan budaya dari Kerajaan Majapahit. Yang mengutip dari buku sejarah kerajaan kuno dari abad 4-15 karya Ria Ritningsih, prasasti adalah data arkeologis yang sifatnya tekstual berupa tulisan kuno, logam, batu, maupun lontar. Prasasti ini disebutkan menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama berdirinya kerajaan di masa lampau. Contoh prasasti kerajaan Majapahit yaitu ada prasasti Adan-Adan, prasasti Balawi, prasasti Bilulu, prasasti Canggu, prasasti Condogeni, prasasti Gosari, prasasti Jiu, prasasti Karanggogem, dan masih banyak prasasti lainnya. Oke, next kita ke bagian ekonomi kerajaan Majapahit. Untuk mengembangkan perekonomian kerajaan, maka kerajaan Majapahit menjalankan politik bertetangga dengan kerajaan-kerajaan asing. Kerajaan Majapahit memiliki semboyan politik luar negeri yang disebut Mitreka Satata, yang artinya teman itu seaturan atau sederajat. Sebab semboyan Mitreka Satata juga tercantum dalam kitab Negara Kertaagama. Selain itu, kerajaan Majapahit juga memasarkan komoditasnya seperti lada, gading, timah, beras, besi, intan, ikan, cengkih, pala, kapas, dan kayu cendana. Nah, barang-barang tersebut dijual ke beberapa negara seperti Tiongkok, Champa, dan Kamboja. Nah, selanjutnya itu ada ciri bangunan Majapahit. Arsitektur bangunan Candi Majapahit pada abad ke-14 sampai 15 Masehi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama kaki candi yang berjumlah 1, 2, dan 3 teras. Yang kedua, candi induk terletak di tengah agak bergeser ke belakang. Yang ketiga itu candi menggunakan atap dari bata atau batu. Yang keempat, banyak candi tidak menggunakan atap, mungkin dari bahan yang tidak tahan lama. Sedangkan ciri-ciri candi gaya Majapahit adalah kaki candi berundak teras 3, salah satu bagian tubuh tidak dijumpai karena terbuat dari bahan yang mudah rusak. Bingkai dasarnya horizontal dan tegak vertikal. Dihiasi motif geometri, flora, fauna, dan berbagai motif jambangan. Jika ada relief cerita, maka sumbernya adalah kakawin dan kidung yang bertema kalepasan. Selanjutnya, denah bangunan tidak berbentuk bujur sangkar, tetapi persegi panjang dengan pola memanjang ke belakang dan candi induk di halaman belakang. Candi-candi masa Majapahit mempunyai sepasang tangga di kiri dan kanan pintu masuk, yang kemudian bertemu membentuk tangga tunggal. Kaki candinya berundak 3, 1 atau 2 tangga menghubungkan ketiga teras tersebut. Teras ketiga menggeser ke belakang. Atap candi tidak ditemukan. Kemungkinan dari bahan tidak permanen, bentuknya berupa meru yang bertingkat-tingkat. Selanjutnya pada masa Majapahit dikenal bangunan berundak teras 3 yang menempel pada lereng-lereng gunung. Terdapat altar atau miniatur candi pada teras teratasnya. Nah, keistimewaan candi lain pada masa Majapahit adalah adanya usaha memberi penjelasan mengenai kronologi dan status bangunan serta tempat suci yang didirikan pada waktu itu. Oke, next kita akan membahas runtuhnya kerajaan Majapahit. Pada akhirnya, kerajaan yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur ini mengalami kemunduran hingga runtuh pada abad ke-15. Melemahnya kekuasaan Majapahit terjadi setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan juga kematian Gajah Mada pada tahun 1364. Nah, runtuhnya kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Nah, oke, yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit itu yang pertama itu meninggalnya Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapatih yang memiliki peran penting dalam kejayaan dan perluasan wilayah kerajaan Majapahit.
Melalui Sumpah Palapa, Gajah Mada berjanji akan membawa kerajaan Majapahit menguasai seluruh wilayah Nusantara. Namun ketika Majapahit sedang dalam masa kejayaannya, Gajah Mada perlahan mundur dari pemerintahan setelah peristiwa Perang Bubat pada tahun 1357. Nah, setelah kematian Gajah Mada ini pada tahun 1364, posisi Mahapatih kemudian diteruskan oleh Gajah Enggon. Gajah Enggon sebelumnya merupakan bawahan Gajah Mada ketika bertugas sebagai pasukan Bayangkara Majapahit. Sebagai pengganti Gajah Mada, Gajah Enggon dianggap sebagai pengganti yang kurang cakap dalam menjalankan pemerintahan hingga mengakibatkan kerajaan mengalami kemerosotan. Yang kedua itu karena meninggalnya Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Raja Hayam Wuruk yang ditampingi oleh Gajah Mada. Nah, sekitar 25 tahun setelah kematian Gajah Mada, Raja Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Meninggalnya Hayam Wuruk menjadi awal dan runtuhnya eksistensi dan kekuasaan kerajaan Majapahit. Nah, setelah meninggalnya kerajaan Hayam Wuruk, internal pemerintahan kerajaan Majapahit mengalami gejolak yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan. Nah, selanjutnya itu adanya perebutan tahta. Nah, setelah kematian Hayam Wuruk, internal Majapahit mengalami gejolak akibat adanya perebutan kekuasaan atas jabatan raja. Adapun perebutan kekuasaan atas tahta kerajaan ini melibatkan Pre Wirabumi yang merupakan anak dari selir Hayam Wuruk. Nah, yang keempat adanya Perang Parekrek. Perang perpecahan dalam keluarga kerajaan semakin besar hingga menjadi perang saudara. Bre Wirabumi dan Wikramawardhana pada akhirnya merebut kekuasaan dengan cara peperangan, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Parekrek. Nah, Perang Parekrek yang berlangsung antara 1404 sampai 1406 memberikan dampak signifikan dalam melemahkan kerajaan Majapahit, karena banyak merugikan secara ekonomi, sosial, dan politik. Nah, yang kelima itu adalah munculnya Kerajaan Demak. Munculnya Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Majapahit. Raden Patah merupakan anak dari Raja Brawijaya V dari ibu berdarah Tionghoa bernama Siu Banci. Serangan Kerajaan Demak terhadap Majapahit pada tahun 1518 dilakukan pasukan yang dipimpin oleh Pati Unus, raja kedua Demak setelah Raden Patah. Kemudian pada tahun 1527, Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono menyerang Majapahit lagi. Nah, serangan inilah yang kemudian meruntuhkan eksistensi Kerajaan Majapahit yang sebelumnya sempat menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, penyebab terakhirnya itu karena adanya pengaruh Islam. Pengaruh Islam mulai berkembang secara pesat di Jawa pada abad ke-15, di masa-masa terpuruknya Majapahit. Perkembangan Islam di Jawa dibuktikan dengan adanya komunitas Islam di Demak, Semarang, dan Surabaya. Jadi itu dia pembahasan mengenai kerajaan Majapahit yang telah saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.